dalam Al-Quran itu pertanyaan saya jelas ini. Oke, sudah jelas. Udah, saya mau nanya satu lagi ini. Kan kita udah, kan orang-orang ada yang udah meninggal nih. Udah meninggal tuh kan dia arwahnya pergi ke langit tuh nih. Arwahnya pergi ke langit. Apakah sesama yang meninggal itu arwahnya bisa bertemu itu nih? Oke, baik Uncu. Ya, nah itu pertanyaan saya udah jelas ini. Sudah Uncu. Uncu DP di Solo ya. Udah, terima kasih. Ini Ustaz apa tadi nih? Ustaz Firdaus. Halo Ustaz Firdaus, terima kasih atas jawabannya ya Ustaz Firdaus. Sama-sama Uncu. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum Uni dan Ustaz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, bagaimana matahari dan bulan dalam Al-Quran diinformasikan cukup terang benderang bahwa matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing, dan dia adalah penyatu kita dalam beribadah. Satu dalam jadwal salat, satu dengan arah kiblat, satu pula dalam awal bulan. Misalnya kapan kita mulai berpuasa, kita disatukan dengan posisi bulan itu ya. Tentu juga tidak terlepas dari posisi matahari. Saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk. Nah, jadi memang satu kesatuan dia untuk memberi informasi. Jadi kita syukuri atas kuasa Allah dengan keberadaan bulan dan matahari. Terus bagaimana yang kedua tadi? Ini terkait dengan misalnya ada orang meninggal Ustaz, terus arwahnya apakah bertemu di langit gitu? Nah, setelah dibaca, karena dia sama-sama di alam barzah, dia jumpa ya, sebagaimana kita di bumi ini, misalnya satu kompleks ya itu bisa berjumpa, tapi pendekatan di alam barzah itu lebih canggih lagi, sebenarnya lebih leluasa. Pagi dan petang orang di alam barzah itu diperlihatkan keindahan surga. Inilah kenikmatan hidup di alam barzah. Ada juga pagi dan petang diperlihatkan wajah neraka sehingga seram dan menakutkan. Itulah agaknya siksaan kubur atau alam barzah. Dan satu sama lain dia bisa juga berjumpa sesama orang yang di alam barzah itu. Tentu bagaimana bentuk perjumpaan ini kita tangkap dalam keimanan, kita beriman kepada yang gaib. Dia akan menjadi nyata nanti apabila kita sudah meninggal pula, menjelang hari kiamat kita berada di alam barzah atau alam kubur. Mungkin seperti itu dia bisa berjumpa. Oke, baik Ustaz Firdaus. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung berdiskusi dengan Ustaz kita di pagi hari ini, langsung saja masih dapat kami terima hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat di 8122878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666697. Kita ke WhatsApp dulu Ustaz, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Saya Pak Siwar di Pasaman. Bulan dan matahari beredar pada garis edar masing-masing dan tidak pernah bertemu. Lalu bagaimana dengan gerhana Ustadz? Terima kasih. Silakan Ustadz Firdaus. Ya, sebenarnya dia bertemu bertemu sekali dalam sebulan, tapi dia bertemu itu disebut dengan ijtima. Ijtima itu artinya berkumpul. Berkumpulnya bagaimana? Bumi, bulan, matahari berkumpul pada satu garis astronomi, tapi jaraknya jauh. Tapi karena dia sejajar, disebut dia ijtima. Model itulah bentuk perkumpulannya. Lalu dalam pendekatan fisika, jadi kalau dia sejajar itu ya seakan-akan membangun komunikasi dengan lancar. Kata bulan yang lama aku mau berakhir, kata bulan yang baru aku mau hadir. Sebelum dia pergi yang lama, yang baru masuk, bertemu dulu. Jadi ada etika di sana dibangun. Kalau terjemahan dalam bahasa Minang, datang tanpa muko, pai tampak pungguang. Jadi bapailah batinggallah, itu ya. Jadi pertemuannya seperti itu, bertemu jarak jauh. Ibarat kalau main teleponan begitu. Misalnya waktu kita SD ada kaleng dibuat dua, lalu dibolong ujung ke ujung, diikat dengan kertas, lalu dimasukkan benang, benangnya dibuhulkan, terus ditarik
Sehingga jadilah 2 kaleng, kita bisa teleponan kalau benangnya itu lurus. Nah, tapi kalau berbelok, nggak bisa teleponan. Habis itulah apa sebenarnya dia ada bertemu. Bertemunya itu disebut ijtima atau bahasa lainnya konjungsi. Oke, baik Ustadz Firdaus. Ini menanggapi pertanyaan dari Pak Siwar di Pasaman, pendengar. Untuk Anda masih dapat bergabung hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ke telepon kembali Ustadz. Ya, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Nur Simpanggia. Oh, Ibu Nur di Simpanggia. Silakan Ibu Nur. Ini yang mau saya tanyakan sama Pak Ustadz Firdaus. Misalnya kita salat duha Pak Ustadz, jadi kita tuh nggak gimana tuh nggak hafal yang ayatnya asam tu hafal cuma separuh gitu. Jadi kan kalau asam tu kan demi matahari. Jadi gimana kalau diganti aja sama waduha aja, itu yang hafal sama saya. Kalau apa nih hafal cuman letaknya terbalik-balik gitu. Ada satu lagi Pak Ustadz. Kalau sujud tilawah itu kadang saya nggak bisa langsung sujud ke lantai. Gimana tuh Ustaz? Sujud saya di kursi aja apa diterima sujud saya tuh Pak Ustaz? Atas jawaban Pak D, saya ucapkan terima kasih Pak D. Mohon maaf lahir batin Pak D. Minal aidin wal faizin Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur di Simpanggia. Silakan Ustaz. Jadi kalau misalnya ndak hafal surat Asy-Syams yang bicara dengan matahari, bicara tentang matahari itu sendiri, ya ndak apa-apa. Hafal surat Ad-Duha itu juga kan tentang matahari ya. Duha, demi matahari sepenggalan naik, atau demi waktu duha. Jadi Allah bersumpah dengan posisi matahari pagi yang cerah itu ya. Walaupun hari hujan, tapi kalau misalnya pukul 7, pukul 8 kan idealnya kan waktu duha. Jadi salatlah waktu duha tersebut. Lalu apa suratnya dibaca? Baca saja apa yang bisa. Kalau sudah hafal surah Ad-Duha itu sudah bagus sekali ya. Lalu surat ayat keduanya, pada rakaat kedua ya, sesudahnya tidak berlaku surut. Sesudah surah Ad-Duha itu apa? Silahkan lihat susunannya. Lalu baca ayat sesudahnya. Kalau tidak hafal sesudahnya lagi itu. Boleh saja misalnya Qul huwallahu ahad, kan sesudah Ad-Duha juga itu. Jadi jangan terbalik. Jadi kalau membaca ayat itu, mana surat yang didahulukan, dia dahulu juga susunannya dalam Al-Quran. Maksud saya begini, rakaat pertama dibaca Qul huwallahu ahad. Tahu-tahu rakaat keduanya wadduha, kan terbalik dia itu. Jadi dahulukan mana yang dahulu, di kemudian yang kemudian. Yang kedua, misalnya sujud tidak bisa karena faktor usia, faktor kesehatan, ya boleh duduk di kursi. Atau maunya waktu salat itu apakah duduk di tikar atau pakai kursi, ya terserah. Tapi kalau tidak mampu untuk bersujud, ya beri saja isyarat sedikit direndahkan badan, sehingga itulah upaya yang bisa dilakukan. Yang jelas bagaimana waktu sehat walafiat sujudnya sempurna, lalu karena faktor usia dan kesehatan tidak lagi sempurna, maka nilainya sama seperti orang yang sujudnya sempurna. Jadi tetap semangat, walaupun kesehatan tidak seperti dahulu kala lagi gitu. Oke, baik Ustadz Firdaus. Ini menjadi pertanyaan terakhir juga Ustadz di pagi hari ini, karena kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi. Mungkin Ustadz boleh disampaikan dulu terkait poin-poin serta kesimpulan dari tema kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Nah, baik Rani, bahwa matahari dan bulan benar-benar dibaca dalam Al-Quran. Ini adalah pemersatu kita ya, benda langit yang Allah hadirkan, tidak boleh berlalu begitu saja. Ada nilai ilmu, ada nilai memantapkan akidah. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan mitos-mitos yang tidak elok. Misalnya kalau matahari sedemikian gerhana lalu dihubungkan dengan kematian, tidak boleh. Misalnya bulan kok tampak agak merah lalu dihubungkan dengan penyakit, jangan. Karena terjadi gerhana, bulan begitu terlihat dengan variasi yang demikian, kan tidak selalu sama tampilannya.
itu dijadikan modal perhitungan. Karena kita ini ibarat hidupnya itu seperti bulan. Kalau bulan malam pertama itu ibarat kita bayi. Kalau bulan purnama itu ya usia kita sangat usia strategis lah, sedang sehat walafiat, sedang kuat, sedang cerah. Seperti remaja dan pengantin baru itu ibarat bulan purnama itu ya. Tapi kalau misalnya bulan sabit akhir itu ibarat kakek nenek sudah tua, itu sudah mau berakhir. Jadi sesuaikan kondisi hidup kita, itu juga ada pedoman pada bulan kita ini, bulan sabit awal atau bulan sabit akhir. Kalau sabit awal itu masa pertumbuhan, kalau sabit akhir masa penyusutan itu. Jadi artinya begitu dekat pintu kematian. Nah, jadi matahari dan bulan, walaupun kita sebut tadi bicara dalam Al-Quran, tapi dalam hadis juga ada, inna khiyara ibadillahillazina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik adalah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Saya kira itu mudah-mudahan kita tambah takwa dengan memahami matahari dan bulan. Jadi tidak hanya dihafal, tidak hanya sekedar penelitian, tapi juga menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pelajaran matahari dan bulan. Oke, baik Ustadz Firdaus, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya di pagi hari ini, atas ilmunya juga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi di edisi hari Minggu 28 April 2024 dengan tema kita mengenai matahari dan bulan dalam Al-Quran dengan Ustadz kita Dr. Haji Firdaus MHI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, baik melalui line telepon, WhatsApp atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan sampaikan